Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video ini saya akan menjelaskan apa itu tipe data, variabel, dan konstanta. Ini PDF sudah saya share dengan kalian beberapa minggu yang lalu, dan perlu diingat bahwa PDF ini bukan saya yang buat ya. Ini saya ambil dari internet dan saya lupa untuk nama websitenya ya, alamat website juga saya lupa apa ya. Kalau ada nanti saya ingat, saya buat ya, karena di sini juga eh, nggak ada kreditnya ya, nggak ada namanya ya. Jadi intinya ini bukan dari saya hanya nge-share aja. Oke, langsung aja. Pertama, tipe data yang sering digunakan atau tipe data dasarnya itu di C++ itu ada 4 biasanya yang saya tahu ya. Yang pertama itu char, yang kedua integer, yang ketiga float, yang satu lagi itu berupa tipe data logika ya, true and false. Nah, saya jelaskan satu-satu. Char ini untuk tipe data karakter. Jadi karakter yang ada di keyboard semuanya bisa kita masukkan ke dalam tipe data ini ya. Tapi untuk digitnya setahu saya itu cuma satu aja. Jadi char itu cuma satu. Jadi kalau mau banyak boleh ditambahin karakter bintang kayaknya ya. Untuk integer tipe data bilangan bulat ya. Ini int, tipe data yang akan kita gunakan di codingannya itu int, namanya integer. Jadi bilangan bulat. Untuk range-nya dari negatif ini ya, 32768 sampai 32767. Nah, selanjutnya int juga sama sebenarnya, sama int biasa. Yang unsigned int itu bilangan bulat tak bertanda. Apa bedanya sama int biasa? Jadi kalau kita lihat range nilainya itu tidak ada negatifnya ya. Jadi digabung menjadi positif aja dari 0 sampai 65535. Jadi kalau kita menggunakan nilai negatif ini nggak akan bisa kita gunakan yang unsigned int. Jadi kita lebih baik menggunakan yang int-nya aja. Oke. Lanjut long int. Jadi kalau int biasa itu bisa kita lihat jumlah bitnya ada 16, sedangkan long int ini ada 32. Dampaknya kemana? Ke digit ya. Kalau long int ini digit lebih banyak, sedangkan int hanya ada 5 digit aja. Jadi misalnya kita mau bikin variabel dengan bilangan bulat 4 ini ya, 40.000 ya, itu kan sudah lebih dari range yang ditentukan di sini. Jadi tidak akan bisa kita gunakan tipe data int. Jadi kita boleh menggunakan long int ya. Atau kalau untuk bilangan positif kita juga bisa gunakan unsigned int. Kenapa? Karena di sini kan enggak, karena 40.000 tadi kan tidak menggunakan simbol negatif ya. Jadi tidak bertanda dia. Untuk bilangan float dan double itu sama ya. Float ini bisa dibilang adeannya, sedangkan double-nya abangannya ya. Kenapa? Karena float ini jumlah bitnya 32, sedangkan double jumlah bitnya 64 ya. Ya bedanya sama seperti yang tadi. Oh ya, float ini fungsinya untuk bilangan real ya, bilangan real, bilangan desimal atau bilangan berkoma ya, pecahan berkoma, bisa kita gunakan bilangan float ini. Kembalian tadi untuk jumlah bitnya ini lebih kita lihat bisa kita pastikan bahwa yang double ini lebih banyak range-nya ya. Kenapa? Ini 64 bit. Jadi float ini kita bisa gunakan pecahan, juga double kita bisa gunakan pecahan. Oke, void ini nggak digunakan biasanya. Ini sering kita temui di pemrograman Arduino. Biasanya ada di void ya. Dia nggak pakai tipe data untuk mainnya. Oke. Untuk variabel, apa sih variabel itu? Jadi variabel adalah wadah ya, wadah untuk menyimpan nilai. Jadi nilai-nilai yang nantinya akan kita gunakan untuk pengoperasian, kita akan simpan dalam variabel. Untuk penulisan variabelnya, di sini ada aturan-aturannya ya, harus kita ikuti. Dan kalau tidak kita ikuti, biasanya kayak tadi ini, nama harus diawali dengan huruf ya. Kalaupun ada angka itu di belakangnya ya, nggak boleh angka duluan. Kalau angka duluan kita buat variabelnya, itu pastikan nanti waktu compile-nya berjalan dia akan gagal dan mendeteksi adanya kesalahan pada penulisan variabel. Selanjutnya
panjang namanya itu tidak boleh lebih dari 31 karakter. Jadi maksimal 31 karakter, nggak boleh lebih ya. Dan ini yang terakhir, di variabel tidak boleh menggunakan nama yang tergolong sebagai kata cadangan. Maksudnya kata-kata perintah seperti printf itu kan untuk menampilkan, itu kita tidak boleh menggunakan kata printf ini sebagai variabel ya. Yang lain while atau string apa segala macamnya yang berhubungan sama pemrogramannya itu kita tidak boleh gunakan ya. Jadi gunakan variabel dengan nama yang lain. Untuk deklarasinya kita tentukan tipe datanya di awal, lalu spasi nama variabelnya. Contohnya seperti ini yang bawah ya, int. Ini berarti tipe data integer dengan nama var underscore bulat 1. Yang kedua float ya, tipe data pecahan, variabel namanya variabel pecahan 1, koma variabel pecahan 2. Ini maksudnya dia buat dua variabel ya, dua variabel. Karena tipe datanya sama, ini boleh digabung. Ya, syaratnya harus ada kata koma di sini, lalu penutup titik koma. Ya, mau ada 10 variabel pun kalau tipe datanya sama, ya boleh digabung seperti ini ya. Pemisahnya koma. Oke, untuk pemberian nilainya sama sih, pemberian nilai sama inisialisasi sama, ini pemberian nilai. Contohnya kayak gini. Ini tadi kita buat deklarasi variabelnya ya, int nilai. Jadi untuk memberikan nilainya bisa kita buat di bawahnya ya. Nilai sama dengan 10 tanpa memasukkan tipe data lagi. Atau kita memasukkan tipe datanya, yang ini digabung aja ya, digabung. int nilai langsung sama dengan 10. Boleh ya, boleh aja. Tapi ini biasa kalau bentuknya kayak gini itu untuk ke konstanta. Nah, apa itu konstanta? Jadi konstanta ini di matematika itu ketetapan ya. Di pemrograman C++ ini juga sama ya. Jadi konstanta itu berupa variabel yang nilainya tidak bisa dirubah atau nilainya tetap. Begitu. Lanjut kita langsung ke oh ya, lupa. Maaf nih. Ini untuk penggunaan konstanta ya. Jadi kalau tadi variabel kita tentukan tipe datanya baru nama variabelnya, konstanta juga nggak jauh beda. Yang membedakannya di depannya ditambahi cons aja ya. Cuma ditambahi cons gitu aja udah ya. Konstanta tipe datanya nama variabelnya ya. Konstanta tipe data variabel ya, sama dengan nilainya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin si nilai ini menjadi konstanta, jadi di depannya ini kita buat teks const ya, kayak gini ya. Nanti kita praktekkan juga. Oke. Untuk operator kita pelajari yang ini aja dulu. Jadi perkalian itu menggunakan bintang ya, pembagian menggunakan slash, sisa pembagian menggunakan persen ya, penjumlahan menggunakan plus, dan pengurangan menggunakan min. Nah, jadi di sini saya sudah ambil rumus lingkaran ya. Rumus lingkaran di sini ada jari-jari sebagai variabelnya nanti ya. Variabelnya r. Udah gitu konstantanya pi. Jadi ketetapan pi di sini 22/7 atau 3,14. Oke, kita buat programnya aja langsung ya. Silahkan ke browser Google ya. Ketikkan C++ online. Ya, ini yang pertama dapat cpp.sh, itu boleh dibuka. Jadi ini compiler online untuk C++ ya. Ini tampilan awalnya seperti ini ya. Include ini preprocessor ya, preprocessor namanya. Di sini dia make 2 ya, iostream sama string. Jadi program defaultnya di sini adalah memasukkan nama. Oke. Coba kita jalankan hasilnya seperti apa. What's your name? Jadi di sini tampilnya what's your name. Saya buat Reza, saya enter. Maka setelah itu muncul hello dengan variabel nama isinya Reza ya. Ini kita hapus saja karena kita di sini nggak pakai string, ini nggak saya gunakan ya. Kita pakai iostream aja. Lalu saya tambahin using namespace std, agar std nya tidak kita gunakan lagi, tidak kita gunakan berulang-ulang. Rumus lingkaran diameter, luas, sama keliling. Oke, kita buat variabelnya dulu. Variabel
jari-jari. Jadi jari-jari saya buat integer aja, integer r atau jari-jari, jari gitu aja ya. Nggak enak langsung r aja kali ya. int r titik koma. Lalu ada lagi selain jari-jari? Kayaknya enggak ya. Jadi langsung aja p cons ya. Tipe datanya apa ini? Pecahan ya. Jadi kita gunakan float p sama dengan 3,14 ya. Perlu diingat bahwa setiap komputer ya, komputer sih, pemrograman itu biasanya koma itu diganti menjadi titik ya. Kita gunakan kalkulator aja ya, kalkulator yang biasanya ada di sistem operasinya. Kalau kita masukkan koma harus pakai titik ya, baru bisa ya. Kalau kita pakai koma, saya belum pernah nyoba sih. Oke, sini udah kita buat variabelnya intr, constnya float p dengan nilai 3,14 ya. Rumusnya saya akan menampilkan teks dulu, code. Misalnya di sini apa yang pertama tadi, diameter ya, diameter lingkaran sama dengan oke, saya masukkan rumusnya tadi di sana 2 kali jari-jari ya, 2 bintang ya, karena itu dikali 2 kali r kayak gini. Tanda kurang dari 2 kali untuk pemisahnya. N-line ini fungsinya biar nanti dia ke bawah ya. Code cout. Rumus yang selanjutnya luas lingkaran sama dengan tanda petik 2 kali rumusnya apa tadi, p kali jari-jari pangkat 2 p kali r kali r. Jadi kalau pangkat 2 boleh kita gunakan berkali-kali ya, kayak r kali r gitu, atau r pangkat 2. Kalau pangkat operatornya seperti ini ya, nah seperti ini, r pangkat 2 ya. Jadi karena ini apanya biar gampang aja, karena kan pangkatnya gak banyak, cuma 2, jadi p kali r kali r. Lain cout yang terakhir, keliling lingkaran sama dengan tanda petik 2 kali buka kurung 2 kali p kali r titik koma penutup. Kenapa n-line nya nggak kita gunakan? Karena ini udah baris terakhir. N-line ini fungsinya agar nanti dia hasilnya ini ke baris yang baru. Kalau ini nggak kita gunakan nanti akan nyambung semua nih sampai panjang dia ya. Oke, ini kalau kita jalankan hasilnya masih 0. Kenapa? R-nya belum kita tentukan nilainya. Ini boleh di sini nilainya atau boleh di bawahnya. Misal di sini saya buat R sama dengan 10. Saya jalankan, maka hasilnya nah seperti ini ya. 2 kali R berarti 2 kali 10, hasilnya 20. Luas lingkarannya 314. Dan terakhir keliling lingkarannya 6,28 ya. Atau nilai dari R bisa kita langsung gabungkan kembali aja, sama kayak yang tadi di cons ya. R sama dengan 10. Nah, maka hasilnya tetap sama ya. Mau pakai digabung atau mau dipisah nggak masalah. R sama dengan 25, maka hasilnya diameternya 50, kelilingnya 1962, luas dan kelilingnya ini ya. Oke, kurang lebih itu aja untuk materi di dalam video kali ini.
Kurang dan lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.